itu ya. Bapak Ibu Saudara, persembahan yang terbaik kita bukan waktu kantong kolektor diedarkan. Persembahan terbaik kita itu bukan waktu kita membantu pekerjaan Tuhan, membangun rumah Tuhan. Tetapi saya percaya persembahan yang terbaik kita seperti ini tadi. Roma 12 ayat 2. Tapi persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara, salah satu alasan Tuhan ciptakan kita harus menjadi penyembah bagi Dia. Bapak Ibu Saudara, kata dosa dari teks aslinya itu hamartia, artinya meleset dari sasaran. Makanya kalau orang sembah patung, sembah kuburan, sembah batu-batu, itu dia berdosa karena dia meleset dari apa yang Tuhan sudah tetapkan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan nggak tertarik kalau malaikat yang menyembah Dia. Karena apa? Malaikat tidak pernah ditebus oleh Yesus di kayu salib. Siapa yang ditebus oleh Yesus di kayu salib? Saudara, saya. Dan Tuhan rindu mendengar pujian dari umatnya. Kalau mau jujur, siapa penyanyi paling keren hari ini? Celine Dion, siapalah, sebut aja. Miley Cyrus gitu. Kalau dibandingkan dengan malaikat Tuhan, nggak ada setengahnya. Tapi saya percaya waktu jemaat di GKI, jemaat Antioquia, di tempat ini berdoa, menyembah Tuhan. Malaikat sementara nyanyi, di Alkitab nggak ada. Tuhan mungkin bilang begini, diam. Aku mau dengar jemaatku yang ada di jemaat GKI Antioquia, mereka lagi menyembah Tuhan. Oh ya, saya mau bilang, itu sebabnya istri saya ini kebetulan penyembah, istri saya pemimpin pujian. Dan berapa kali ada banyak hal yang Tuhan simkakan melalui pujian penyembahan. Itu sebabnya Bapak Ibu jangan berpikir penyembahan itu bagian daripada liturgi. Yes, dia bagian daripada tata ibadah. Tetapi sebetulnya pujian penyembahan itu sesuatu yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan gak bisa menyembah dirinya sendiri. Yang biasanya suruh menyembah dirinya sendiri siapa biasanya Bapak Ibu? Iblis. Iblis kan bilang, sembahlah aku akan berikan dunia dengan seluruh isinya. Tuhan gak punya karakter seperti itu. Tuhan ingin umatnya yang menyembah Dia. Didasarkan kepada pengenalan kita akan Dia. Karena Dia memang Raja. Satu-satunya ya Raja yang layak patut kita sembah dan tinggikan Dia. Itu sebabnya mulai hari ini datang. Ibadah itu jangan minta-minta lagi, maaf Bapak Ibu. Nggak salah, Bapak Ibu datang dengan sakit penyakit, berharap dalam ibadah Tuhan sembuhkan. Nggak ada yang salah waktu Bapak Ibu sedang datang ke tempat ini. Bapak Ibu sedang mencari sebuah pekerjaan, nggak ada yang salah. Yang masih single and very happy, berharap dapat jodoh, nggak ada yang salah. Tapi ubah konsep kita, ibadah adalah sebuah kesempatan memberi. Tuh kan mukanya nggak percaya. Ibadah nggak waktunya lagi Tuhan aku pengen ganti mobil, ganti HP, enggak. Ibadah waktunya kesempatan memberi. Berinya apa? Beri pujian, beri rasa kagum, rasa hormat. Dan saya percaya itu ada di tempat ini. Dan waktu jemaat meninggikan nama Tuhan, Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Satu kali Pak Pendeta, ruangan ini gak cukup lagi tampung ibadah. Wah iya. Bapak Ibu akan pindah ke ruangan yang lebih besar lagi. Karena tuaian sedang terjadi. Ya. Ini bukan pesan-pesan sponsor dari Pak Gembala. Saya mendapatkan satu kesan yang kuat. Kita belum masuk firman Tuhan, tenang. Belum. Baik, saya sudah menyiapkan firman Tuhan. Pertama izinkan saya memperkenalkan. Sekali lagi terima kasih buat Pak Gembala, Ibu, dan pelayan jemaat, badan pelayan jemaat yang memberikan kesempatan untuk bagi saya untuk melayani firman Tuhan. Nama saya itu ada Christian Sunloy, ya. Saya datang dengan istri saya yang duduk paling depan, baju hitam, kecil, mungil, cantik, ya. Istri saya dari Toraja, namanya Ibu Mercy. Dan kami dikaruniai satu orang anak, namanya David. Nanti mungkin kesempatan lain kami bisa mampir ke sini ngobrol-ngobrol. Kami sehari-hari kami mengajar sebagai dosen di Sekolah Teologi Penuai Jakarta. Kebetulan kami menjalankan ini 8 tahun terakhir. Kami ada di gereja GBI Jemaat Induk Senayan. Kalau Bapak Ibu kenal Pendeta Niko Nyotor Harjo, itu gembala kami. Kami mengajar, kami berkhotbah, kami berkeliling. Kami melakukan pelatihan, training gereja-gereja. Kami pergi dari Sumatera sampai Papua. Di sini saya lihat, saya senang sekali ada orang Papua. Saya 3 tahun di Timika, saya beberapa tahun di Jayapura, jadi saya keliling
Kalau ada orang Sorong, ada orang Biak, ada orang Manokwari, itu saya ada di sana dalam waktu yang tidak sebentar. Jadi saya bersyukur saya melihat teman-teman dari Papua dan saya bertemu dengan jemaat Tuhan dan suatu kehormatan buat saya itu saya menyampaikan firman Tuhan. Baik, pada kesempatan siang hari ini itu saja perkenalan. Seperti tema yang diberikan oleh Pak Gembala di bulan Mei ini, karakter Kristus. Ya, dan saya memberikan satu tema, subtema dari tema besar yang diberikan, menjadi saksi melalui keserupaan dengan Kristus. Amin. Boleh kita membaca satu ayat di slide berikutnya. Ayat ini akan menjadi latar belakang pemberitaan firman Tuhan dari Injil Yohanes, boleh di slide berikutnya, pasal 13 ayat 15 tadi Bapak Ibu sudah baca. Tapi sekali lagi kita baca dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Sebab aku telah memberikan supaya kamu juga berbuat demikian. Kuperbuat kepadamu. Jadi firman Tuhan tadi katakan bahwa sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Bapak Ibu Saudara, Injil Yohanes secara umum, secara garis besar dibagi dalam 2 bagian. 12 ayat pertama Yesus sedang berbicara narasi-narasi pengajaran firman Tuhan yang disampaikan kepada halayak ramai. Dan luar biasa, setiap kesempatannya Tuhan selalu menambahkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dan saya percaya gereja-gereja Tuhan hari ini akan menuai jiwa-jiwa. Amin. Iya, dunia tambah sukar, tambah susah. Dan itu sebuah kesempatan gereja menuai jiwa-jiwa. Oh ya, betul Bapak Ibu Saudara, saya melihat sepanjang sejarah gereja, tuaian terjadi bukan di masa-masa yang baik, bukan terjadi di masa yang damai. Justru masa-masa yang sukar, aniaya, penderitaan, kesulitan, tantangan, gereja bertumbuh. Jiwa-jiwa banyak datang kepada Tuhan. Itu sebabnya Roma secara keseluruhan ayat pasal 13 sampai ayat 17 secara khusus Yesus memberitakan tentang pelayanan Yesus kepada murid-muridnya. Salah satunya ayatnya ini yang disampaikan Yesus kepada para murid. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Bapak Ibu Saudara, Yesus sedang membicarakan suatu hal yang sifatnya urgent. Sesaat lagi Yesus akan ditangkap tentara Romawi. Ini pasal-pasal di mana Yesus akan tidak lama lagi waktunya akan ditangkap. Kemudian disalibkan dan kemudian dia mati dan bangkit. Dan saya percaya waktu orang akan meninggalkan dalam waktu yang, dan kemudian akan meninggalkan dan naik ke sorga dan mencurahkan Roh Kudusnya, ada pesan yang sifatnya sangat penting, yang sifatnya urgent, mendesak. Pesan itu adalah bahwa dunia membutuhkan teladan. Para murid yang sehari-hari bersama dengan Yesus pun mereka perlu melihat figur. Karena pada saat ayat ini ditulis, terjadi perdebatan bahwa ada kelompok yang menyatakan dirinya, kami yang paling besar, kami yang paling hebat pelayanan kami. Kami pengikut Yohanes Pembaptis, kami pengikut Yesus gitu kan. Dan terjadi perdebatan, tapi Yesus berkata bahwa aku memberikan satu teladan kepada kamu. Artinya apa? Yesus punya satu mekanisme, orang bisa belajar sesuatu, orang bisa melihat satu dari yang namanya keteladanan. Saya dengan Pak Pendeta Jeffrey ini teman lama di gereja lama kami di daerah Jakarta Timur sana, di daerah Jatinegara. Saya dulu salah satu pemain basket. Saya dapat sekolah gratis, beasiswa, jalur prestasi olahraga. Orang-orang kuliah bayar, saya dibayarin gitu ya. Tapi saya bersyukur bahwa justru waktu saya ada dalam komunitas itu, saya melihat bahwa dunia ini membutuhkan teladan, dan saya jadi suka main basket karena semua kakak-kakak saya, sepupu saya main basket. Dan kemudian kakak saya yang nomor 1 dia jadi wakil gembala di Jayapura, satu daerah namanya Padang Bulan, ada satu gereja di atas agak sedikit ke bukit sana, melayani Tuhan. Dan waktu saya lihat itu saya terinspirasi. Dan Bapak Ibu Saudara, dunia sedang membutuhkan keteladanan. Dunia sedang membutuhkan contoh dan model sebagaimana yang seharusnya mereka lihat. Tetapi sayangnya dunia di mana kita tinggal itu tidak memberikan contoh yang baik, tidak meninggalkan teladan yang baik. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara melihat sekarang pemimpin kita, ini bukan rahasia lagi. Sekali lagi, saya tidak mendiskreditkan pemerintah manapun. Tapi yang terjadi, lihat, pemerintah tertangkap tangan korupsi, manipulasi, penyalahgunaan wewenang. Minyak dikorupsi, minyak 1 liter ternyata tidak sampai 1 liter. Itu kan bukti bahwa dunia sedang kehilangan figur dan dunia sedang mencari figur. Itu sebabnya Yesus berkata,
Aku memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuberbuat kepadamu. Surga punya satu mekanisme. Kamu lihat teladanku, dan jadilah teladan bagi dunia. Saya belajar bahwa saya bisa jadi seperti ini karena saya melihat model, menjadi contoh. Berapa waktu yang lalu, kota Surabaya ada satu prostitusi terbesar di Jawa Timur. Tetapi ternyata prostitusi itu terbesar di Asia Tenggara. Tempat prostitusi di Surabaya sana namanya, Jawa Timur sana namanya Doli. Waktu itu Ibu Risma, statusnya masih wali kota kalau nggak salah. Beliau melihat di daerah prostitusi yang ada bar, ada diskotik, jual minuman keras, bahkan narkoba, ada banyak anak-anak kecil. Dan Ibu Risma melihat, satu kali mungkin dia seorang anak kecil, tapi satu kali mungkin mereka menjadi pelaku kriminal, satu kali mungkin mereka jadi prostitusi. Karena apa yang mereka lihat itu yang mereka serap, ditangkap dalam pikiran mereka, dan itu yang membentuk mereka ke depannya. Itu sebabnya Ibu Risma bilang harus dibongkar, karena kalau tidak kita sedang merusak satu generasi, menghancurkan satu generasi. Itu sebabnya dengan lantang Yesus berkata, aku memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti apa yang telah kuberbuat kepadamu. Pertanyaannya begini, keteladanan model apa yang ditinggalkan Yesus? Dan goalnya apa? Supaya orang-orang belajar karakter Kristus. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah penelitian bilang begini, cuma 10-20% persentasenya orang kenal Kristus melalui Alkitab. Cuma 10-20%. Kenapa? Kan gak semua orang ke gereja. Yang Kristen aja kadang-kadang jarang-jarang ke gereja. Makanya istri saya kebetulan orang Toraja, waktu orang opanya meninggal, di dalamnya di sini ada orang Toraja, jangan tersinggung, maaf. Dan banyak ini jadi tradisinya orang Kristen, ada yang meninggal Alkitabnya taruh di dalam peti. Ya nggak salah. Tapi saya bilang, saya colek istri saya, kenapa nggak ditinggalin buat yang masih hidup? Hidup aja nggak pernah baca Alkitab, apalagi kongso mampus, kata orang Ambon begitu kan. Hidup aja nggak pernah baca Alkitab, apalagi udah mati nih. Untuk apa Alkitab kasih masuk? Keluarkan. Ya memang nggak ada hukumnya, tidak ada ayatnya yang bilang jangan masukin Alkitab dalam peti mati, nggak ada. Tapi kita butuh firman Tuhan untuk melihat pribadi Kristus, karakter Kristus. Karena persentasenya cuma 10-20% orang kenal Kristus melalui pembacaan Alkitab. Tetapi 80-90% orang mengenal Kristus melalui kehidupan orang Kristen. Pertanyaannya, keteladanan seperti apa yang kita tinggalkan buat di mana kita berada? Yang masih kuliah, harusnya teman-teman di kampusmu, harusnya dosenmu, seniormu, juniormu, kakak kelasmu, adik kelasmu, mereka lihat Kristus melalui keberadaan kalian di sana. Bapak Ibu yang bekerja, harusnya rekan-rekan kerja kita, bahkan pemimpin kita yang tidak membaca Alkitab, mereka melihat Kristus melalui kehidupan kita. Itu sebabnya Yesus berkata dengan lantang, sebab aku telah memberikan satu teladan kepada kamu. Ini Yesus sedang berbicara, aku mau memperkenalkan pribadiku. Waktu Yesus berbicara tentang pribadi, Yesus sedang berbicara tentang karakteristik itu Yesus itu sendiri. Nah, sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya bulan Mei ini, karakter Kristus. Kita sebetulnya perlu belajar dulu nih kata karakter apa. Dan saya suka Pak Pendeta Jeffrey, kebetulan saya ngajar karakter orang percaya. Mata kuliah yang saya ajar salah satunya Character of Believers. Saya dosen dan saya ajar salah satunya materi Character of Believers. Nah, kata karakter itu dari bahasa Yunaninya, itu karasein. Boleh bilang karasein. Itu karakter. Kata dasar karakter itu diambil kutip dari bahasa Yunani karasein. Ternyata saya temukan makna dari kata karasein itu adalah mengukir, memahat, menandai. Jadi karakter itu dilambangkan, kalau ada kata karakter ada lambangnya mata pahat. Bapak Ibu tahu mata pahat ya? Mata pahat itu adalah suatu alat yang dipukulkan ke satu objek supaya ada bagian yang tercungkil dan kemudian terbuang. Sampai akhirnya yang tertinggal itu adalah bagian yang dianggap sangat penting dan dibutuhkan. Dan saya belajar lebih jauh lagi bahwa ternyata bahasa Yunani kunonya kata karakter itu adalah identitas. Identitas itu unik. Bapak Ibu semua beritahu unik. Makanya jangan mau jadi seperti orang lain. Be yourself. Jadi dirimu sendiri.
Tapi bukan berarti ke gereja nggak mandi, kan katanya be yourself, ya nggak begitu juga gitu kan. Saudara tetap harus menjadi diri sendiri, tapi pastikan orang melihat Kristus melalui kehidupan kita. Satu kali ada sebuah cerita, seorang pemahat terkenal menghasilkan sebuah karya dari sebuah batu pualam yang besar, dan kemudian beberapa waktu batu yang besar tersebut jadi sebuah patung yang indah. Kemudian dipublish, diundang beberapa orang-orang media, beberapa tokoh untuk mempublikasikan karyanya itu. Salah satu wartawan, insan pers, dia bertanya, Tuan, bagaimana Tuan menciptakan karya yang indah ini yang awalnya dari sebuah batu yang besar? Pemahat itu bilang begini, sebetulnya patung yang indah itu sudah ada di dalam batu yang besar tadi. Bagian saya adalah cuma memukir, memahat, membuang bagian-bagian yang tidak penting, mencungkilnya sampai yang tertinggal itu cuma tinggal batu yang indah tadi, berbentuk sebuah patung. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua sudah di dalam Kristus. Artinya benih-benih Kristus itu sudah ada di dalam diri kita. Bapak Ibu waktu tanam pohon mangga, bijinya ditanam, mungkin baru keluar akar, baru kecambahnya keluar. Menurut Bapak Ibu itu pohon mangga bukan? Satu mahasiswa sih bilang begini, Pak, itu kan belum ada mangganya. Saya belum bisa bilang itu pohon mangga. Betul. Mangganya mungkin belum keluar, tapi benihnya sudah ditanam dan mulai berakar dan mulai bertumbuh. Tinggal menunggu waktunya, pohon mangga itu akan menghasilkan buah mangga. Saya percaya di dalam diri setiap jemaat di tempat ini benih Kristus itu sudah ada. Waktu kita sudah hidup menjadikan Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. No others, gak ada yang lain. Begitu kita menjadikan Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, benih-benih Kristus, karakter Kristus sudah perlu ada dalam diri kita, sudah ada. Tapi bagian kita harus berproses sama Tuhan. Cuma sayangnya kan kita ini lebih suka yang namanya hasil, kita gak suka proses. Makanya banyak orang Kristen lagi diproses sama Tuhan kabur, lari. Pindah dari satu ke gereja A ke gereja B. Ribut sama pengerjanya, pindah lagi ke gereja C. Ditegur gara-gara tidur, lagi ibadah, ngantuk. Nah, yang ngantuk langsung buka mata itu. Memang negur jemaat paling enak dari mimbar udah. Apalagi saya pembicara tamu Pak Jeffrey. Pindah kemana-mana. Sampai akhirnya proses Tuhan gak selesai dalam kehidupannya. Kenapa dia lari terus? Tuhan suka dengan yang namanya proses, kita suka yang namanya hasil. Tapi saya percaya kalau kita bersedia diproses sama Tuhan, yang namanya hasil baik tinggal menunggu waktunya saja. Ya, saya cerita sedikit tentang masa lalu saya. Hidup saya lumayan hancur maksudnya. 8-9 tahun terlibat narkotika, obat-obatan terlarang. Saya bukan cuma sekedar pemakai, bukan cuma sekedar konsumen. Pak Jeffrey minta izin gak apa-apa ya. Ini live sharing. Saya bukan cuma sekedar pemakai, saya bandar. Saya pengedar dan saya ada dalam jaringan. Banyak gadis-gadis muda terikat sama narkotika, obat-obatan terlarang. Tapi mereka mahasiswa gak punya uang, orang kuliahnya dibiayain. Tapi caranya gimana? Karena mereka sudah terikat. Udah, tukar dengan tubuhnya, maaf. Tukar dengan tubuhnya. Yang penting saya dapatkan orang kalau ada satu zat dalam tubuhnya yang membuat dia terikat, dia harus menggunakan zat tersebut terus menerus. Dan itulah yang saya lakukan. Enggak cuma stop sampai situ, saya lakukan banyak. Pokoknya prinsip dosa itu begini, bahwa kita melakukan satu dosa lain sedang mengintip. Makanya kalau orang suka mabok pasti dekat dengan namanya judi. Kalau orang suka mabok, suka main judi, suka yang namanya perempuan. Suka main judi, main perempuan, mabok, itu dekat sama yang namanya bohong, dekat sama yang mencuri. Udah, dosa lain sedang mengintip. Tapi saya bersyukur saya punya mama yang terus berdoa. Bapak Ibu Saudara kalau punya pergumulan belum dijawab Tuhan, don't stop praying. Keep on praying. Efesus 6:8. Tetaplah berdoa sampai doamu dijawab. Dan sayangnya banyak orang Kristen berhenti berdoa, padahal jawaban doanya sudah di pintu rumah. Dan akhirnya mereka lari, jadi akhirnya mereka berhenti dari proses yang Tuhan sudah kerjakan. Apa sulitnya Tuhan mengubah seorang Kristen seperti saya? Udah lihat nama saya Christian, tadi Sunlo itu nama marga saya.
Nama depan Christian, nama marga Sunloy. Nama tengahnya Bapak Ibu tahu? Christian Markus Yohanes. Kurang rohani apa nama saya? Mungkin kalau ditambahin lagi Kisah Para Rasul, Galatia segala macam. Kurang rohani. Pak Kris ketawa sama-sama nama Kris. Tapi saya percaya mama saya mendapatkan sebuah pesan. Bukan kebetulan, bukan cap cip cup namanya siapa gitu, enggak. Tapi ada proses yang saya harus hadapi dan saya nggak boleh lari dari proses tersebut. Sampai akhirnya di satu titik, Bapak Ibu Saudara, namanya dosa, senikmat-nikmatnya dosa, ada waktunya kita jenuh. Betul? Masa lupa sih ya. Masa lupa sih betapa nikmatnya dosa. Tapi di satu titik kita jenuh dengan yang namanya dosa. Kenapa? Benih Kristus tadi, Roh Kudus, firman udah ada dalam diri kita. Ada perasaan nggak layak. Makanya saudara perhatikan, orang kalau udah jatuh ke dalam dosa, semakin tenggelam dalam dosa, pasti menghindari persekutuan, pasti menghindari ibadah, pasti menghindari doa, pasti menghindar dari yang namanya persekutuan sesama orang percaya dan baca firman. Tapi saya bersyukur, saya nggak lari dari proses. Tuhan izinkan saya keluar dari Jakarta, saya dibawa ke Papua. Satu kota kecil, namanya Timika. Saya tinggal di Timika. Sebelum saya bekerja di subkontraktornya Freeport, saya kerja. Saya di satu kota kecil, saya mau pergi ke gereja. Saya mau pergi, sebetulnya mau party. Tiba-tiba waktu saya lewat satu wilayah, ada sebuah gereja yang bentuknya rumah. Gereja bentuknya rumah. Bangku saudara nyaman nih, enak, pakai aircon. Itu gerejanya kecil, sebetulnya rumah yang dijadikan rumah ibadah. Entah gimana saya seperti kambing dicucuk hidungnya, saya ikut aja seperti ditarik. Dan saya duduk di bangku paling belakang. Dan bangku itu gak ada senderannya. Itu bagus buat yang suka ngantuk. Jadi begitu dia ngantuk, dia jatuh ke belakang, dia malu sendiri. Pujian pertama dinaikkan, pujian kedua, hati saya mulai melo. Pujian ketiga, sampai firman Tuhan, sampai akhir daripada pemberitaan firman Tuhan, Bapak Pendeta berdoa. Dan saya merasa saya adalah orang yang paling jijik di hadapan Tuhan, karena saya terlibat dengan banyak dosa. Tapi Tuhan datang dengan kasih-Nya, menyapa dan memeluk saya. Come home. Tuhan cuma bilang, come home. Kembali kepada aku, nak. Daging saya bilang, wah pengen kembali ke manusia yang lama. Tapi saya memutuskan untuk saya kembali kepada Tuhan. Dan lewat prosesnya tidak sebentar. Naik turun. Sampai akhirnya saya kembali ke Jakarta, saya memutuskan saya pergi ke sekolah Alkitab. Dan puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan saya percayakan saya banyak. Saya punya sekolah teologi, saya dikhotbah, diundang berkeliling, kami melakukan training kerjasama dengan berbagai sekolah Alkitab, gereja, lembaga-lembaga misi dan pelayanan, pemberitaan Injil. Dan saya menghitung, saya sudah hampir memasuki 30 tahun usia pertobatan saya dan pelayanan saya. Boleh gak tepuk tangan buat Tuhan? Kalau bukan Tuhan karena kasih-Nya, saya apa susahnya udah hilangin aja satu manusia yang namanya Christian ini. Tapi ada proses yang saya tidak boleh lari. Itu sebabnya saya mendorong Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan sedang berproses, dan prosesnya mungkin di tempat ini, jangan lari. Jadikan gereja ini sebagai kepompong. Bapak Ibu Saudara, saya belajar kata Alkitab itu dari teks aslinya, transformasi itu gambarannya itu kepompong. Dari ulat menjadi kepompong dan kemudian berubah menjadi, dalam siklus tertentu dia akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Padahal tadinya ulat loh, larva. Bentuknya aja menyeramkan, menggelikan. Tapi dia harus masuk dalam kepompong. Bapak Ibu Saudara, sementara ulat tadi masuk di dalam kepompong, ada fase tertentu dia harus stay di dalam kepompong tersebut. Kalau dia coba merusak kepompong dan keluar, ulat tadi tidak akan pernah berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Kalau Bapak Ibu Tuhan tempatkan di jemaat lokal di tempat ini, jangan lari dari prosesnya Tuhan. Diam di sini, berproses sama Tuhan. Sampai satu kali, engkau yang tadinya ulat, engkau larva, berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Itu sebabnya enggak boleh lari dari proses. Dan waktu sementara Tuhan memproses sedang dipahat. Dipahat sama gembala, dipahat sama sesama pengerja, dipahat sama orang tua, sama pimpinan. Jangan lari. Saya bukti.
Tuhan mengasihi saya, tapi Tuhan mengizinkan saya berproses. Dan saya memutuskan saya gak mau lari dari proses. Karena sampai kapanpun saya akan terus berproses kalau saya lari. Itu sebabnya kalau kita bicara tentang karakter, ini sesuatu yang sifatnya permanen dalam proses, on proses. Boleh slide berikutnya? Kita sedang berbicara tentang karakter Kristus. Apa itu karakter Kristus? Itu berbicara tentang sifat-sifat dan nilai-nilai. Dan perilaku yang dicerminkan oleh Kristus, dan itu sering diungkap melalui kisah-kisah di dalam Alkitab. Nah, ternyata Yesus kalau hidup zaman ini suka selfie juga ternyata yang di gambar yang di kiri. Ini Yesus sedang mengajar di kampung nelayan. Saking banyaknya kerumunan orang banyak, Yesus nggak bisa lagi berdiri. Sampai Yesus harus berdiri di atas sebuah perahu dan menyampaikan kabar baik. Yesus melayani. Bapak Ibu Saudara, orang yang sudah punya benih Kristus di dalam kehidupannya, dan dia tidak lari dari proses, dia akan persembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Amin. Dan waktu dia melayani, salah satu yang dia lakukan adalah dia harus pergi dan memberitakan Injil. Saudara tahu arti kata Injil? Bahasa Inggrisnya gospel. Apa itu gospel? Gosip pelayan. Oh salah. Gospel Injil itu kabar baik. Kabar baiknya apa? Yesus sudah mati, tapi Yesus enggak mati. Dia bangkit pada hari yang ketiga. 40 hari bersama para murid. Kemudian dia naik ke surga. Hari ke-50 dia mencurahkan Roh Kudusnya. Hari-hari Pentakosta yang nanti beberapa waktu kita akan rayakan. Dan kuasa itu ada bersama dengan kita. Dan dunia sedang mencari model untuk siapa yang akan dia tiru. Itu sebabnya saya suka ngomong nih dengan para pemimpin-pemimpin dari berbagai gereja, organisasi, denominasi. Pemimpin itu harusnya seperti guru. Saudara tahu bahasa Jawanya guru itu? Digugu dan ditiru, artinya dicontoh, diayomi dan dilihat sama banyak orang. Termasuk semua yang ada di mimbar ini mereka harusnya menjadi model. Tetapi sekali lagi model yang sejati adalah Kristus itu sendiri. Ini tugas kita, bagaimana kita belajar dari Kristus. Nah, kira-kira model seperti apa, karakter seperti apa yang ditinggalkan Yesus kepada murid-muridnya pada zaman itu, dan konteksnya kepada gereja Tuhan sampai hari ini. Karena jujur kita perlu belajar karakter Kristus, dan sekali lagi saudara gak bisa belajar karakter Kristus kalau saudara gak suka firman Tuhan. Siapa yang masih suka bolong-bolong baca Alkitab, saya tutup mata deh, angkat tangan. Saudara kalau nonton drakor aja kan 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam gak kerasa gitu. Sampai jemuran lupa diangkat gitu. Padahal udah hujan dari panas, udah kering, sampai basah lagi gitu. Gara-gara drakor itu. Nah yang senyum itu pelaku gitu. Yang pria-pria jangan-jangan kita lebih suka PUBG gitu. Push rank. Kok pendek PUBG? Biasanya juga main juga sedikit. Tapi tahu itu dunia di mana kita berada. Jangan sampai dunia menarik kita sampai kita akhirnya gagal mengidentifikasi siapa Kristus. Karena kita gak punya waktu untuk belajar firman Tuhan. Kalau kita gak punya waktu belajar firman Tuhan, bagaimana kita mengerti karakter Kristus? Karena sekali lagi cuma 10-20% orang kenal Kristus melalui Alkitab. Sisanya mereka belajar dari orang-orang Kristen, belajar dari orang-orang kaya. Pertanyaannya keteladanan apa yang saudara tinggalkan dimanapun Bapak Ibu saudara berada. Saya cuma pilih 3 aja, ada 3 karakter yang kita mau belajar pada kesempatan pagi ini. Sebetulnya saya punya di sekitar 12-13 item. Itu terlalu lama, terlalu panjang, gak ada waktunya. Boleh di slide berikutnya? Ini karakter yang pertama yang Yesus tinggalkan kepada kita gerejanya sampai hari-hari ini. Yang pertama, karakter yang menjadi identitasnya Kristus adalah yang namanya kasih. Boleh sama-sama katakan dengan saya, kasih. Kita baca ayatnya. Dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu Saudara pernah gak ada? Bapak Ibu Saudara melakukan pelanggaran hukum. Harusnya Bapak Ibu Saudara yang ditangkap, dipenjarakan setelah disidang, divonis. Ada orang yang datang, gak usah deh. Dia sahabat saya baik, biar saya aja yang dihukum. Rasanya jarang sekali. Kalaupun ada itu pasti langka. Tapi itu kan cuma menghentikan hukumannya. Tapi firman Tuhan bilang tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya kepada. Bapak Ibu Saudara, saya waktu belajar Injil, saya temukan kata kasih itu ada dalam 3 bentuk. Kata benda, kata sifat, dan yang tertinggi ini
Kata kasih itu adalah kata kerja. Kata kasih di dalam teks ini itu kata kerja. Artinya saudara nggak cukup cuma pakai identitas kasih, pakai kaos, salib, ayat-ayat. Saya punya teman main basket, satu kali dia main basket, dia buka bajunya belakangnya itu tato. Tatonya penuh, satu badan penuh, itu doa Bapa kami, pakai bahasa Ibrani. Keren, enggak juga, orang dari setiap malam di bar. Jadi sering kali dari kita ini cuma identitasnya aja Kristen, outlooknya aja Kristen. Tapi hatinya berbeda. Nah, Yesus mengajarkan satu prinsip nih, bahwa enggak ada kasih yang lebih besar, tidak ada kasih yang sebanding dengan kasih dari seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Bahkan ada agama-agama lain, ada kepercayaan lain, ada kelompok lain bilang begini, yang gak setuju dengan saya musuh. Dan musuh harus ditumpas. Wah, ngeri saudara. Masalahnya kan kita hidup di Indonesia, yang kita plural. Ada yang matanya sipit, ada yang matanya belok. Ya kan, ada yang kulitnya putih, kuning. Ya, kulit saya bule hitam. Tapi percayalah, status saya tetap anak terang. Nah, kalau kita bicara tentang kasih, ini bicara tentang satu identitas, bagaimana Yesus mengajarkan bahwa kasih itu harusnya menjadi bagian kehidupan orang-orang percaya. Ayat ini sebetulnya relate dengan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, ayat ini relate satu dengan yang lain. Karena ini ayat-ayat terakhir sebelum Yesus ditangkap dan kemudian disalibkan dan kemudian mati. Yesus tahu persis manusia itu berdosa. Saya menyebutnya perjalanan Roma. Roma 3:23 katakan sebab semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6:23 katakan sebab upah dosa adalah, tapi kasih karunia adalah Allah adalah hidup yang kekal. Kita semua ini berdosa, semua di ruangan ini termasuk saya orang berdosa. Bahkan Bapak Ibu Saudara, menurut Bapak Ibu, bayi yang baru lahir itu 1 jam kemudian dia meninggal, bayi itu berdosa atau enggak? Pak, dia belum melakukan dosa apapun, dia seperti kertas putih yang kosong. Jangan lupa, natur dosa ada dalam diri setiap manusia. Mazmur 51 bilang begini, sebab aku dikandung, diperanakan dalam kesalahan, dan aku dikandung di dalam dosa, di dalam kandungan ibuku. Jadi sebetulnya bayi sebelum lahir, natur dosa itu sudah ada. Nah, kita terima warisan dosa tadi dari siapa? Adam dan Hawa. Jadi meskipun bayi tadi dia belum melakukan dosa, tapi natur dosa itu sudah diturunkan. Dan Roma 6:23, sebab upah dosa adalah maut. Secara gramatikal, kata dosa di sana single, tunggal, bukan plural, bukan jamak. Artinya apa? Satu dosa aja udah cukup menghukum kita. Pertanyaannya berapa banyak dosa yang kita lakukan setiap hari. Bahkan kalau ada orang menyebut dirinya, saya orang baik, saya rajin bantu gereja, saya suka bantu orang miskin, sumbang orang miskin. Kalau kita mau compare, kalau kita mau hitung-hitungan, dosanya sama kejahatannya, sama kebaikannya lebih banyak mana? Makanya Nabi Yesaya di Yesaya 64 ayat 6 bilang begini, kesalahan manusia itu seperti kain kotor. Bapak Ibu Saudara tahu kain kotor yang dimaksud sana bukan kain kotor yang dipakai lap-lap dapur, kompor, bukan. Kata kain kotor di sana itu adalah yang dimaksud adalah pembalut wanita. Zaman itu kan belum ada teknologi pembalut. Jadi mereka menggunakan kain untuk menutupi atau mengantisipasi masa menstruasinya tadi. Dan seperti itulah Nabi Yesaya memberikan gambaran kepada seorang yang paling menyebut dirinya paling baik. Kesalahan kita ini kayak kain kotor. Kita semua cacat, kita semua tidak layak, kita semua buruk di hadapan Tuhan. Dan Allah punya dua konsekuensi, Allah punya dua karakter. Dia Allah yang adil. Adil keadilannya apa? Dosa harus dihukum. Tapi yang kedua, Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dia tidak ingin manusia yang begitu dikasihinya binasa karena dosa. Itu sebabnya muncullah ayat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Coba lihat dulu tetangganya di kanan kirinya, lihat. Lihat. Itu muka-muka yang dikasih sama Allah. Makanya ada salib. Iya. Saudara dikasih Tuhan bukan karena saudara rajin pelayanan, enggak. Saudara dikasih Tuhan bukan karena saudara baik suka bantu tetangga. Enggak. Saudara dikasih Tuhan karena memang pribadi Allah, karakter Allah adalah kasih. Jangan saudara pikir saudara rajin berbuat baik, Tuhan lebih mengasihi saudara yang rajin berbuat baik. Enggak. Bahkan waktu kita masih berdosa pun Allah tetap mengasihi kita. Dia telah mengasihi kita. Saya pertama belajar, karakter yang pertama yang perlu kita teladani dari Kristus adalah kasih. Caranya gimana? Tinggal minta kok sama Tuhan. Saya dulu orang yang benci diri saya sendiri. Makanya saya merusak diri saya dengan narkotika, obat-obatan terlarang, dengan wanita, dengan judi, perkelahian. Sampai akhirnya satu kali saya makan 39 pil. Saya mau akhiri hidup saya benci diri saya. Saya mau melakukan apa yang baik, justru malah saya semakin melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kan Paulus bilang, yang tidak aku kehendaki yang aku lakukan, yang aku kehendaki yang aku lakukan yaitu yang baik. Tapi sebaliknya yang tidak aku kehendaki yang aku lakukan yaitu apa yang jahat. Karena tadi natur dosa ada dalam diri setiap kita. Itu sebabnya Allah memberikan Kristus sebagai penebusan dosa di setiap kita. Mau punya kasihnya Kristus? Tinggal minta kok. Tinggal minta. Itu yang pertama. Yang kedua, slide berikutnya. Akan tetapi, Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat ini kalau saya bikin dalam satu kalimat atau satu kata pendek, sacrifice. Kasih selalu identik dengan pengorbanan. Kalau Yesus bilang, aku mengasihi engkau, buktinya apa? Salib. Buktinya Bapak Ibu, saudara mengasihi Tuhan apa? Ke gereja, ya puji Tuhan. Cuma jangan sampai di gereja karena dingin, AC, apalagi sarapannya kekenyangan, jadi ngantuk tidur. Jadi ke gereja jadi rutinitas. Itu yang saya lakukan dulu kan. Saya pergi ke gereja karena nama saya di KTP Kristian gitu. Kalau saya ke kelenteng kemana-mana kan gak cocok gitu kan. Tapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa melalui kematian Kristus. Orang yang memiliki kasih Kristus gak akan pernah merasa terpaksa beribadah. Gak ada yang amin nih. Cuma satu yang amin, sisanya amsyong. Kalau orang yang memiliki Kristus di dalam hatinya, melayani itu bukan jadi suatu beban, melayani sebuah kehormatan. Betul Pak Gembala ya? Meskipun pergi jauh-jauh, Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu cuma pelayan di sekitar sini. Saya pergi ke Agats itu apa? Suku Asmat. Udah penerbangannya paling jauh, resikonya malaria, pakai ongkos sendiri lagi. Tapi saya bertemu dengan kelompok orang-orang yang mereka butuh Injil. Kalau kita menyatakan bahwa saya mengasihi Tuhan, ekspresinya apa? Banyak saudara bisa nyatakan kasih saudara kepada Tuhan. Setialah beribadah tanpa merasa terpaksa, dengan penuh sukacita. Berilah bukan karena terpaksa, tapi karena memang Tuhan mau melibatkan saya untuk pekerjaannya melalui pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ambil bagian dalam pelayanan apapun. Apa aja, tanya Pak Gembala, tanya tim penata layanan. Saya pengen pelayanan, tapi saya nggak bisa apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting masih hidup. Itu masih punya kesempatan untuk melayani. Oh iya, kan banyak orang. Saya mau melayani Pak, tapi saya masih muda. Saya mau kerja dulu. Ya udah. Begitu kerja, mau melayani nggak? Aduh, saya mau kerja, mau melayani Pak, tapi saya masih kerja. Saya sibuk nanti kalau udah pensiun. Ya udah. Begitu pensiun masanya. Saya udah pensiun. Iya, tapi saya asam urat, diabetes, migrain. Tiba-tiba napasnya mulai satu-satu masuk rumah sakit. Makin dekat Tuhan cuma bisa nangis. Tuhan, saya dulu punya kesempatan melayani Tuhan. Sebagai ekspresi kasih saya melayani Tuhan.
Dan kita selalu menunda-nunda padahal kita bisa lakukan saat ini. Kasih selalu punya ekspresi yang namanya pengorbanan. Berkorban. Nyatakan itu. Dan kita punya selalu yang kita bisa korbankan kepada Tuhan apapun. Saudara gak bisa mimpin pujian, gak bisa main musik. Saya punya satu mahasiswa dulu, suaranya ya ampun. Jadi kalau dibikin daftar chapel, sebelum kuliah ada chapel. Kalau teman yang lihat, dia mimpin pujian. Puji Tuhan, nanti pasti hujan. Itu pujian apa ngeledek nih? Maksudnya suaranya jelek banget sampai kalau dia nyanyi pasti hujan turun gitu kan. Karena Jakarta panas banget udah berapa minggu. Saudara mungkin gak punya suara yang indah, saudara gak bisa berkhotbah seperti ini. Tapi saudara punya kehidupan yang saudara bisa persembahkan kepada Tuhan. Puji dia, sembah dia, persembahkan korban syukurmu. Berikan tenagamu, engkau punya kemampuan yang muda-muda. Berikan potensimu untuk layani Tuhan. Ada banyak hal yang saudara bisa lakukan buat Tuhan. Tetapi di dalamnya pasti ada unsur yang namanya pengorbanan. Mau gak saudara? Bukan bisa gak? Mau gak saudara? Tuhan pasti mampukan kita waktu kita mau melayani Tuhan. Dan rela berkorban bagi Kristus. Berikutnya. Itu yang kedua. Yang ketiga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, unsur yang ketiga ini identitasnya Kristus, karakter Kristus yang namanya kerendahan hati ini. Saudara perlu belajar. Kita semua perlu belajar. Satu kali saya dengan istri, kami akan pergi ke Makassar, kami akan ke Toraja, kami akan bikin konser doa pemuda pelajar, mahasiswa, sekota Toraja, setanah Toraja. Kami pergi udah bangun, udah kesiangan, sepanjang itu kami sibuk, malamnya kami baru sempat packing, sementara kami ambil penerbangan paling pagi karena kami harus menempuh perjalanan Makassar Toraja pakai bis 7-8 jam. Puji Tuhan sekarang udah ada flight langsung di kota Toraja sama kota terdekatnya Palopo. Tapi waktu itu penerbangan belum banyak, kami menempuh perjalanan. Sampai di bandara entah pagi itu kami lelah, packing terburu-buru, tidur kurang, belum sempat sarapan. Istri saya pertama yang ngantri. Istri saya yang ngantri, loket hari itu semua counter penuh luar biasa. Istri saya ngantri, kita mau check-in, tapi karena istri saya mau ke toilet, saya gantikan istri saya. Istri saya ke kamar mandi. Tiba-tiba satu bapak di belakang saya, dia colek saya. Dia marah-marah ngalor ngidul, tegur-tegur apa, saya gak ngerti. Maksudnya apa dia omongin? Ya dia marahnya bukan pakai bahasa Mandarin, enggak, pakai bahasa Indonesia. Tapi yang dia marah, yang bikin dia marah sebabnya itu apa, saya gak ngerti. Dia lihat dia marah-marah, dia lihat saya tambah diam, dia tambah marah. Wah. Dan ternyata istri saya di belakang mengamati. Istri saya melihat dan istri saya segera datang, samperin bapak itu. Dia nggak tahan lihat suaminya dizolimi. Istri saya bilang begini, Pak, yang tadi ngantri di depan bapak itu saya. Saya mau ke toilet, saya minta suami saya yang gantikan. Bapak ini berpikir saya potong antriannya dia dan bapak itu gak nanya apa-apa lagi, dia langsung marah. Saya dimarah-marahin dari suaranya pelan, saya diam tenang, suaranya tambah keras sampai konter sebenarnya udah ngelihat saya pagi itu sebagai terdakwa udah. Tidur kurang, belum sempat sarapan, tergesa-gesa, minggu yang melelahkan, dimarahin orang pagi-pagi. Sebagai manusia saya mau bilang begini, kita punya alasan untuk fight back gak? Kita punya alasan untuk marah balik gak? Bapak gak tahu, mama main marah-marah aja, saya gak tahu orang Ambon apa nih. Urusannya apa marah sama orang Ambon, kan orang Ambon kan begitu kan. Bapak gak lihat saya kulit saya hitam, saya gak bilang begitu sih. Tapi sebagai manusia di pikiran kita, bapak gak tahu diri, gak tanya. Kita pengen marah balik sama dia. Bapak Ibu Saudara tahu kata kerendahan hati itu apa artinya? Definisi sederhananya, saudara tidak mengambil sesuatu yang harusnya saudara ambil. Mungkin hormatan, mungkin posisi yang baik, kenyamanan. Jadi kerendahan hati itu akan selalu membawa saudara kepada suatu posisi yang tidak baik karena saudara melepaskan segala satunya. Itu sebabnya Yesus bilang, dia mengosongkan dirinya, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah.
Yesus itu Son of God, anak Allah. Dia punya otoritas, dia punya kuasa di surga dan di bumi. Dia bukan cuma tidak pakai otoritas kuasanya, dia menjadi hamba. Bapak Ibu Saudara, kata hamba dari bahasa aslinya itu doulos. Di samping arti kata hamba, doulos itu tadi budak. Bapak Ibu Saudara, pada zaman itu, pada zaman Romawi sedang menjajah bangsa Yahudi, budak itu nggak boleh punya nama. Budak itu cuma dikasih nomor. Kalau zaman sekarang, Kris, ini Kris. Ini Kristian ini Pak, bukan Pak Kristian ini. Kalau saya budak, 13. Wah kan gak seru, kita kayak sapi gitu dipanggil nomor. 13 gitu. Seperti itulah kira-kira statusnya budak, hamba. Yesus kosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia dan menjadi hamba. Bapak Ibu bisa bayangkan berapa tingkatan Yesus tinggalkan dan mengosongkan diri. Sudah jadi hamba, ujungnya mati di kayu salib. Hukuman yang paling hina pada zaman pemerintahannya Romawi. Tapi kalau Yesus tidak lakukan demikian, saudara, saya, Bapak Gembala, semua manusia di kolong langit ini, kita semua akan binasa di dalam kekekalan. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga Dia anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Satu dosa cukup membuat kita mati. Saudara, orang yang di luar Kristus lahir satu kali, mati dua kali. Dia lahir tengah-tengah dunia, dia mati, dibangkitkan, dihakimi, kemudian mati untuk yang kedua kalinya. Tapi orang yang dalam Kristus, dia lahir satu kali, tapi dia hidup dua kali. Dia lahir, dia mati, dia dihidupkan kembali, dan dia akan terus hidup di dalam kekekalan. Isn't that great? Pendeta besar Billy Graham bilang begini, kita ini kewargaan kita di surga, tapi kita singgah sebentar di planet yang namanya bumi, tapi tujuan akhir kita surga. Itu sebabnya saudara silakan mau bangun rumah 3 lantai ke atas, 2 lantai ke bawah, silakan. Beli tanah 1.500 meter, bangun semuanya, silakan. Pingin punya mobil berapa, silakan. Tapi satu kali saudara akan tinggalkan semua, karena kewargaan kita adalah di surga kekal nanti. Di mana firman Tuhan katakan tidak ada tangis dan kertak gigi lagi, tidak ada kesulitan, tidak ada penderitaan. Dan itu kekal. Bapak Ibu Saudara, kata kekal itu artinya nggak ada batasannya, unlimited. Selama-lamanya dihukum orang 100 tahun, 50 tahun, seumur hidup ada batasan. Tapi yang namanya kekal, no limitation, nggak ada batasan. Dan di tempat saudara bersiap oleh Tuhan dan saya untuk kita tinggal di sana. Tapi pertanyaannya, saudara udah jadi Kristus belum di tengah-tengah dunia ini? Untuk menerima keselamatan for free, cuma-cuma. Percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut, kita sudah diselamatkan dan dibenarkan. Tapi Paulus bilang, bagiku hidup adalah, Filipi 1:21, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat ini cuma berlaku buat mereka yang dalam Kristus. Selama dia hidup, dia harus berbuah. Slide yang terakhir. Memiliki karakter Kristus berarti memiliki sifat natur dan nilai-nilai Kristus. Untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita menjadi saksinya di tengah dunia yang gelap ini. Tentunya dengan kuasa dan pertolongan kudus. Kita semua mungkin memiliki kualitas ilahi kalau bukan karena Roh Kudus yang menolong. Kalau bukan karena Roh Kudus, kita nggak mungkin taat, kita pasti memberontak. Tapi Roh Kudus menolong kita menjadi serupa dengan Dia. Sampai satu kali waktu saudara bertemu dengan jemaat lain, bertemu dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus, tidak baca Alkitab. Mereka melihat, ini kayaknya Kristus yang diberitakan nih. Ini kayaknya Yesus yang diceritakan dalam Alkitab nih, kisah-kisah Kristus di dalam Alkitab yang mereka pernah dengar. Karena mereka melihat Kristus kecil, tanda kutip. Saudara dan saya di tengah-tengah dunia ini.
Dunia penuh dengan kegelapan. Mereka butuh terang yang menuntun, membimbing mereka kepada Kristus, kepada kebenaran sejati. Untuk itulah Tuhan menempatkan dimanapun kita berada. Biar kiranya apa yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini menguatkan, meneguhkan saudara. Untuk saudara belajar, Tuhan, aku mau jadi sepertimu Kristus. Aku mau memiliki karakter Kristus itu. Enggak punya pilihan lain. Saudara harus pikul salib dan sangkal diri setiap hari. Baca firman Tuhan. Bersekutu dengan dia, berdoa. Jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Dunia sering menggiring kita kepada hal-hal yang keliru, yang buruk. Tapi Tuhan menyediakan hal yang baik. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah mendengarkan firman Tuhan. Selesai ibadah, kita lakukan apa yang Tuhan sudah katakan melalui firman-Nya. Amin. Kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih buat kesempatan yang indah siang hari ini. Kami tahu Tuhan cipta